Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang spesimen sperma. Sebelum masuk pada pembahasan materi, perkenalkan nama saya Irsal Rinaldi, NIM D1B1200017, selaku pemateri pertama. Baiklah, masuk pada pengenalan materi. Sistem reproduksi tidak berperan dalam homeostatis dan tidak esensial bagi kelangsungan individu. Namun, sistem ini tetap berperan penting dalam kehidupan seseorang. Sistem reproduksi pada pria memiliki fungsi esensial yang menghasilkan sperma atau spermatogenesis dan menyalurkan sperma ke wanita. Organ reproduksi primer pada pria terdiri dari sepasang testis. Pada kedua jenis kelamin, gonad matur akan menghasilkan garnet atau gametogenesis, yaitu spermatozoa pada pria dan ovum pada wanita. Gonad juga akan menghasilkan hormon testosteron pada pria, serta hormon estrogen dan progesteron pada wanita. Analisa sel spermatozoa adalah pemeriksaan yang dilakukan pada pria untuk menilai adanya gangguan pada sperma. Data dari populasi berdasarkan studi menunjukkan bahwa 10-15% pasangan di dunia mengalami infertilitas, di mana diperkirakan kontribusi pria sekitar 25-30% pada semua kasus infertilitas. Di Afrika, prevalensinya sangat tinggi. Di Sub-Sahara, mulai dari 20% sampai 60% dari pasangan mengalami kasus tersebut. Namun, di Asia, khususnya di Indonesia, masih belum diketahui secara pasti gambaran dari keadaan infertil tersebut. Dari tingginya angka infertilitas di dunia, ini merupakan salah satu penyebab morbiditas psikologi, seperti stres dan depresi pada pasangan yang mengalaminya. Apa sih itu pengertian sperma? Jadi, spermatozoid atau sel sperma atau spermatozoa berasal dari bahasa Yunani kuno. Sperma yang berarti benih dan zoe yang berarti makhluk hidup adalah sejenis sel yang berasal dari sistem reproduksi laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ismail dengan NIM D1B1200049, merupakan pemateri kedua yang akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan ekor. Dimensi kepala dengan panjang 4-5 mikrometer, lebar 2,5-3,5 mikrometer, dengan rasio antara panjang dan lebar yaitu 1,50 hingga 1,75 mikrometer. Spermatozoa atau sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan cairan seminal diproduksi oleh kelenjar tambahan di sepanjang saluran reproduksi pria, yaitu kelenjar vesicula, seminalis, prostat, kelenjar bulbouretralis, dan kelenjar uretra. Spermatozoa merupakan sel yang sangat terspesialisasi dan padat yang tidak dapat lagi mengalami pembelahan atau pertumbuhan. Berasal dari gonosit yang menjadi spermatogonium, spermatosit, primer dan sekunder, dan selanjutnya berubah menjadi spermatid dan akhirnya berubah menjadi spermatozoa. Spermatozoa terdiri atas 2 bagian fungsional yang penting, yaitu kepala dan ekor. Sperma dewasa terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma mengandung nukleus. Bagian ujung kepala ini mengandung akrosom yang menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur pada waktu fertilisasi. Bagian-bagian sperma mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Sedangkan ekor sperma berfungsi sebagai alat gerak. Pertama, bagian kepala. Kepala spermatozoa bentuknya bulat telur dengan ukuran panjang 5 mikron dengan diameter 3 mikron dan tebal 2 mikron, yang terutama dibentuk oleh nukleus berisi bahan-bahan sifatnya penurunan ayah. Kepala sperma mengandung nukleus.
Bagian ujung kepala atau pada bagian anterior kepala spermatozoa terdapat akrosom, suatu struktur yang terbentuk topi menutupi 2/3 bagian anterior kepala dan mengandung beberapa enzim hidrolitik antara lain hyaluronidase, proakrosin, akrosin, ekstrase, asam hidralase, dan corona penetralin enzim atau CPA yang semuanya penting untuk pembuahan ovum atau sel telur pada proses fertilisasi. Bagian kedua, ekor. Ekor dibedakan menjadi atas 3 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Bagian tengah, B. Bagian utama, C. Bagian ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya Laode Sarmin dengan NIM D1B1205150. Saya sebagai pembicara ketiga yang dimana akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara saya Andi Ismail. Panjang ekor seluruhnya sekitar 55 mikron dengan diameter yang makin ke ujung makin kecil. Di bagian depan 1 mikron dan di ujung 0,1 mikron. Panjang bagian tengah 5-7 mikron dengan tebal 1 mikron. Pada bagian utama dengan panjang 4-5 mikron dan tebal 0,3 mikron. Bagian ekor tidak bisa dibedakan dengan mikroskop cahaya, tetapi harus dengan mikroskop elektron. Mitokondria sebagai pembangkit energi pada spermatozoa, prinsipal pitch dibungkus oleh sarung fibros atau fibrosit yang perbatasannya disebut anulus. Sarung fibros bentuknya terdiri dari kolom ventral dan dorsal yang masing-masing melalui rusuk-rusuk. Ke arah sentral ada semacam tonjolan yang memegang cincin nomor 3, 8 dari aksonema. Keduanya memberikan gerak tertentu. Selanjutnya adalah plasma semen. Plasma semen yang merupakan sekret kelenjar genital tambahan sebenarnya tidak dikeluarkan sekaligus sewaktu ejakulasi, tetapi secara bertahap. Ada 4 tahapan atau fraksi, yaitu pertama, fraksi pre-ejakulasi. Hasil sekresi dari kelenjar litri. Sekresi ini dikeluarkan dari penis jauh sebelum ejakulasi dengan volume kurang lebih 0,2 ml. Diduga berfungsi untuk melicinkan uretra dan melicinkan vagina pada waktu koitus. Yang kedua adalah fraksi awal. Hasil sekresi dari kelenjar prostat, sekretnya berupa lendir dengan volume 0,5 ml. Lendir mengandung berbagai zat untuk memelihara spermatozoa ketika berada di luar tubuh. Yang ketiga adalah fraksi utama. Terdiri dari lendir yang berasal dari vesikula seminalis dan spermatozoa yang berasal dari epididymis dengan volume kurang lebih 2 mili. Yang keempat adalah fraksi akhir. Terdiri dari lendir yang berasal dari vesikula seminalis dan sedikit sekali spermatozoa dengan volume kurang lebih 0,5 mili. Nama saya Aditya Syafaat, NIM D1B1202128, pemateri keempat dan akan melanjutkan pemateri ketiga. Kandungan zat kimia semen. 1. Fruktozoa. Garis datar pertama dihasilkan oleh vesikula seminalis. Garis datar kedua berada dalam plasma semen. Garis datar ketiga sumber energi bagi motitas spermatozoa. Garis datar keempat berjumlah 1,5 sampai 7,0 mg atau mililiter. 2. Asam sitrat. Garis datar pertama dihasilkan oleh kelenjar prostat.
Garis datar kedua, menjaga keseimbangan osmotik semen. Garis datar ketiga, bila saat ini tidak ditemukan dalam semen berarti ada kelainan pada kelenjar prostat. Garis datar keempat, mencegah terjadinya kalkuli kompresi prostat dengan cara mengikat ion Ca. Nomor 3, spermin. Garis datar pertama dihasilkan oleh kelenjar prostat. Garis datar kedua menyebabkan bau yang khas pada semen seperti bau bunga akasia. Garis datar ketiga, suatu bakteriostatik. Nomor 4, seminin. Garis datar pertama dihasilkan oleh kelenjar prostat. Garis datar kedua mengencangkan lendir servis. Nomor 5, enzim fosfatase asam, glucuronidase, lisosin, dan amylase. Garis datar pertama dihasilkan oleh kelenjar prostat. Garis datar 2 memelihara atau memberi nutrisi bagi spermatozoa di luar tubuh demi kelangsungan hidup spermatozoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maulana Apis dari kelompok 6. Poin ke-6, prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh kelenjar fascicula seminalis dan kelenjar prostat, merangsang konstruksi otot polos saluran genitalia wanita sewaktu ejakulasi dan untuk vasodilatasi pembuluh darah, dan juga melancarkan spermatozoa saat bermigrasi dari vagina ke tuba fallopi dengan mengurangi gerakan uterus. Poin ke-7, natrium, kalium, zinc, dan magnesium. Ini dihasilkan oleh kelenjar prostat dan fascicula seminalis dan memelihara pH plasma semen agar tetap pada pH normal 7,2 sampai 7,8. Tahap persiapan dan sampling. Adapun persiapan dan persyaratannya, yaitu seseorang yang akan memeriksakan spermanya sebaiknya terlebih dahulu melakukan pantangan abstinensi untuk tidak mengeluarkan sperma sedikit-dikitnya selama 3 hari 3 kali 24 jam dengan alasan menurut penyelidikan jangka waktu sebesar itu sudah cukup untuk suatu spermiogenesis dan untuk sampel yang baik. Tetapi untuk baiknya pasien diminta supaya tidak mengadakan kegiatan seksual selama 3-5 hari. Pengeluaran ejakulat sebaiknya dilakukan pagi hari sebelum melakukan aktivitas, sedekat mungkin sebelum pemeriksaan laboratorium. Cara memperoleh sperma. Banyak penderita tidak mengerti bagaimana cara memeriksakan sperma. Kita harus maklum bahwa pemeriksaan sperma lain dengan pemeriksaan kencing atau tinja, karena bahan-bahan yang terakhir itu dengan wajar dapat dikeluarkan oleh penderita. Tetapi masalah memperoleh sperma yang akan diperiksa merupakan persoalan tersendiri untuk penderita. Hal ini dapat dimengerti sebab tidak pada setiap kesempatan seseorang dapat mengeluarkan sperma. Adapun cara-cara yang digunakan untuk memperoleh sampel sperma yaitu dengan Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram dengan NIM D1B1201217. Pertama yaitu masturbasi, merupakan suatu metode pengeluaran sperma yang paling dianjurkan. Tindakan ini berupa menggosok kemaluan lelaki atau penis secara berulang-ulang sampai terjadi ketegangan dan pada klimaks akan keluar sperma. Sebelum melakukan masturbasi, hendaknya penis dicuci dahulu agar tidak tercemar oleh kotoran. Untuk mempermudah masturbasi, kadang-kadang dalam menggosok penis diberi pelicin, misalnya sabun, krim, atau jeli. Tetapi saat dipakai jangan sampai mencapai lubang keluarnya sperma. Kebaikan dari cara ini, di samping menghindari kemungkinan tumpah ketika menampung sperma, juga pencemaran sperma dari zat-zat yang tak diinginkan dapat dihindari. Tempat penampungan sperma sebaiknya dari botol kaca yang bersih, kering, dan bermulut lebar, atau boleh dengan tempat lain dengan syarat tidak spermatoksik. Yang kedua, coitus interruptus.
Cara ini dilakukan dengan menyela atau menghentikan hubungan saat akan keluar sperma. Walaupun cara ini banyak dilakukan untuk memperoleh sampel sperma untuk diperiksa. Namun, cara ini kurang baik karena hasilnya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih bila hasil pemeriksaannya mendapatkan hasil di mana jumlah spermatozoa di bawah kriteria normal. Yang ketiga, coitus kondomatosus. Dengan alasan apapun, pengeluaran sperma dengan memakai kondom untuk menampung mani tidak dianjurkan dan tidak diperkenankan karena zat-zat pada permukaan karet kondom mengandung suatu bahan yang bersifat spermikidal yang mempunyai pengaruh melemahkan atau membunuh spermatozoa. Biarpun kondom sudah dicuci dan dikeringkan, selain daripada itu, kemungkinan terjadi tumpahnya sperma sewaktu pelepasan kondom atau menuangkan ke botol penampungan. Yang keempat, vibrator. Masih ada cara lain untuk mempermudah pengeluaran sperma, ialah vibrator. Alat ini mempunyai berbagai ukuran, terbuat dari plastik dengan permukaan halus. Dapat digerakkan dengan baterai yang menghasilkan getaran lembut. Alat ini kalau ditempelkan pada glans penis akan menimbulkan rasa seperti masturbasi dan vibrasi yang cukup lama. Diharapkan sperma akan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM D1B1201120. 5. Reflux pasca sanggama. Dengan memeriksa sperma yang telah ke vagina, cara ini tidak dianjurkan karena dipergunakan cairan fisiologis untuk pembilasan, dan sperma tercampur dengan sekret vagina, sehingga akan didapatkan hasil yang tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Wadah penampung. Mani langsung dikeluarkan ke dalam satu wadah, terbuat dari gelas atau plastik yang bermulut lebar, dan yang lebih dahulu dibersihkan dan dikeringkan. Wadah harus dapat ditutup dengan baik untuk menjaga jangan sampai sebagian tertumpah. Pasien diminta mencatat waktu pengeluaran mani tepat sampai menitnya dan menyerahkan sampel itu selekasnya kepada laboratorium. Penyerahan sampel sperma. Segera setelah sperma ditampung, maka sperma harus secepatnya diserahkan kepada petugas laboratorium. Hal tersebut perlu dilakukan karena beberapa parameter sperma mempunyai sifat mudah berubah oleh karena pengaruh luar. Sperma yang dibiarkan begitu akan berubah pH, viskositas, motilitas, dan berbagai sifat biokimianya. Waktu pemeriksaan. Setelah penderita diberikan penerangan tentang cara-cara serta syarat-syarat pengeluaran sperma dan lainnya, maka waktu pengeluaran sperma dapat pula ditetapkan. Hal ini tergantung dari kesiapan pasien dan kesiapan laboratorium. Kalau syarat-syarat serta semua persiapan baik penderita maupun laboratorium telah dipenuhi, maka pengeluaran sperma dapat dilakukan. Segera setelah diterima petugas laboratorium, hendaknya sperma secepatnya diperiksa. Sperma harus diletakkan di dalam suhu kamar. Contoh sperma tidak boleh didinginkan di bawah 20 derajat Celcius atau dipanaskan di atas 40 derajat Celcius. Oleh karena kedua hal ini dapat mempengaruhi motilitas dan viabilitas spermatozoa. Selanjutnya, metode pemeriksaan. Pada metode pemeriksaan, parameter sperma dapat berupa parameter sperma dasar serta parameter biokimia sperma. Dalam pemeriksaan rutin atau pemeriksaan dasar, yang dilakukan adalah mengukur parameter yang diperlukan sebagai dasar umum untuk mendiagnosis keadaan andrologis.
serta yang mudah dilakukan dengan tidak memakai alat-alat serta pengetahuan yang lebih rumit. Berikut parameter pemeriksaan sperma meliputi A. Pemeriksaan makroskopis, diantaranya 1. Likuifaksi, 2. Viskositas, 3. pH sperma, 4. Bau sperma, 5. Warna sperma, dan 6. Volume sperma. Pada pemeriksaan mikroskopis yang akan diperiksa diantaranya 1. Pergerakan atau motilitas spermatozoa, 2. Vitalitas spermatozoa, 3. Jumlah spermatozoa, 4. Morfologi spermatozoa, 5. Aglunitas spermatozoa, 6. Benda-benda khusus sperma. Dan pada bagian pemeriksaan kimiawi dan enzim yang akan diteliti yaitu 1. Kadar fruktozoa, 2. Asid fosfat atau ACP. Masuk pada pemeriksaan makroskopis. Pemeriksaan makroskopis memperhatikan volume, warna kekeruan dan kekentalan mani. Selain itu, biasanya pH juga diperiksa. Mengukur volume dilakukan dengan memindahkan ejakulat ke dalam gelas ukur 5 atau 10 ml sesuai dengan keadaan yang dihadapi. 1. Likuifaksi atau pencairan. Sperma yang baru saja dikeluarkan selalu menunjukkan adanya gumpalan di antara lendir putih yang cair. Likuifaksi ini terjadi karena daya kerja dari enzim-enzim yang diproduksi oleh kelenjar prostat, antara lain enzim seminin. Untuk sperma yang normal, gumpalan ini akan mencair setelah waktu 15-20 menit. 2. Pemeriksaan viskositas atau kepekatan. Setelah terjadi likuifaksi, biasanya cairan sperma menjadi homogen, tetapi tetap menunjukkan suatu sifat kepekatan. Untuk mengukur suatu viskositas dari sperma yang termudah dengan jalan menyentuh permukaan sperma dengan pipet atau batang pengaduk, kemudian ditarik, maka akan terjadi benang yang panjang antara 3-5 cm. Pemeriksaan mikroskopik. Pemeriksaan mikroskopik dilakukan setelah sperma mengalami liquefaction, jadi kira-kira 20 menit setelah dikeluarkan. Adapun pemeriksaan mikroskopik yang umum dilakukan meliputi 1. Pergerakan. Spermatozoa bergerak dengan maksud agar sampai di alat reproduksi wanita untuk pembuahan. Energi untuk motilitas bersumber pada bagian tengah spermatozoa. Di bagian tengah itu dapat diibaratkan generator spermatozoa. Berikutnya macam motilitas spermatozoa. Berdasarkan mekanisme motilitas tersebut, dapat dibedakan 3 macam motilitas spermatozoa, yaitu spermatozoa motilitas baik, spermatozoa motilitas kurang baik, dan spermatozoa yang tidak bergerak. Pemeriksaan motilitas spermatozoa dilakukan dengan cara meneteskan setetes sperma pada gelas objek. Tetesan diusahakan sama besarnya untuk setiap pemeriksaan, di mana tetesan tidak sama besarnya. Pengamatan spermatozoa secara persentase dan kualitatif akan berbeda. Berikutnya penilaian motilitas spermatozoa. Penilaian motilitas spermatozoa dilakukan sebagai berikut. Pertama, spermatozoa yang bergerak aktif adalah spermatozoa yang bergerak cepat ke depan, lincah dan aktif. Kedua, spermatozoa yang kurang aktif bergerak adalah spermatozoa yang bergerak diputar di tempat. Yang ketiga, spermatozoa tidak bergerak. Yang keempat, jumlah spermatozoa yang aktif ditentukan dalam persen. Misalnya jumlah spermatozoa 110, yang bergerak aktif 50, maka spermatozoa yang aktif adalah 50 per 110 kali 100% sama dengan 45%. Besar kecilnya tetesan dan berat ringannya gelas penutup berpengaruh pada motilitas spermatozoa. Sebelum diteteskan sperma, terlebih dahulu diaduk rata sehingga homogen. Motilitas spermatozoa biasanya dilihat setelah terjadi likuifaksi lengkap. Yang kedua adalah pemeriksaan vitalitas spermatozoa. Spermatozoa yang tidak bergerak belum tentu mati. Ada kalanya lingkungannya tidak cocok. Spermatozoa tidak bergerak, tetapi kalau keadaan lingkungannya suatu ketika baik
ada kemungkinan spermatozoa bergerak lagi. Maka dari itu perlu dibedakan lagi antara spermatozoa yang hidup dengan spermatozoa yang mati. Yang ketiga adalah pemeriksaan jumlah sperma. Menghitung jumlah spermatozoa dapat dilakukan dengan metode hemositometer, biasa menggunakan pipet Thoma atau dengan modifikasi hemositometer dengan pengenceran dalam tabung menggunakan clinipet. Larutan yang biasa dipergunakan ialah larutan pengencer 5% natrium bikarbonat dalam Aquades ditambah dengan formaldehid sebanyak 1 mili. Yang keempat adalah pemeriksaan morfologi spermatozoa. Untuk pemeriksaan morfologi ini dimiliki dengan pembuatan preparat smear di atas objek gelas yang dibiarkan kering dalam temperatur kamar. Setelah preparat smear tersebut kering, maka selanjutnya dilakukan prosedur pewarnaan. Agar memperoleh hasil yang baik, pemeriksaan morfologi spermatozoa dilakukan dengan pengecetan khusus. Yang kelima adalah aglutinasi spermatozoa. Aglutinasi spermatozoa ialah penggumpalan atau perlekatan antara satu spermatozoa dengan beberapa spermatozoa yang lain. Aglutinasi spermatozoa dapat disebabkan oleh faktor imunologis dan non-imunologis. Yang keenam adalah benda-benda khusus spermatozoa. Di dalam sperma, kecuali spermatozoa dan spermatozoa muda, terdapat benda-benda khusus lainnya. Benda-benda itu berasal dari saluran genital atau kelenjar aksesoria atau benda-benda lain baik hidup maupun benda mati. Selanjutnya adalah pemeriksaan kimia. Karbohidrat yang ada dalam air mani ialah fruktosa, dan kadar fruktosa itu mempunyai korelasi positif dengan kadar testosteron dalam tubuh. Penetapan kadar fruktosa memakai reaksi Selivanov sebagai dasar. Pada reaksi itu, fruktosa bereaksi dengan tesorsinol dengan menyusun warna merah. Adapun prosedur kerjanya yaitu yang pertama, lakukan deproteinisasi mani yang akan diperiksa dengan terlebih dahulu mengencerkan 0,1 mili mani dengan 2,9 mili air. Kemudian ditambahkan 0,5 mili larutan BaOH2 dan 0,5 mili larutan ZnSO4 dan aduk kuat-kuat. Kedua, sediakan 3 tabung dan beri tanda T untuk tes, S untuk standar, dan B untuk blanko. Tabung T diisi 2 mili cairan atas dari langkah pertama. Tabung S diisi 2 mili standar fruktosa larutan kerja, dan tabung B diisi 2 mili air per Aquades. Yang ketiga, kepada tabung T, S, dan B masing-masing dibutuhkan 2 mili resorcinol dan 6 mili HCl. 4. Campur isi tabung masing-masing. Panasilah dalam bejana air 90 derajat Celcius selama 10 menit. Kelima, bacalah absorbansi T dan S terhadap B pada 490 nanometer. 6. Hitunglah kadar fruktosa dengan rumus AT per AS dikali 200 sama dengan mg per dl fruktosa mani. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu pemeriksaan sperma merupakan salah satu jalan yang termudah untuk mengetahui tingkat kesuburan atau fertilitas dan infertilitas seorang pria. Tingkat kesuburan ini memberikan kesan akan kemampuan seorang pria untuk memperoleh keturunan. Seorang pria dengan tingkat kesuburan yang rendah atau steril sulit baginya untuk memperoleh keturunan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.